Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu mengenai tujuan pendidikan dalam hal filosofis dan juga teoritis. Nah, di sini saya akan menyampaikan poin A atau poin pada nomor 36. Langsung saja. Wal umamu ihtalafat min ashrin li ashrin wa min makanil akhar wa qad dzakarna anna lil musallihin wal falasifati bal li ba'dil afradil adina ara'u haswatan bi a'radit tarbiyah fal nata'aradu huna li ba'diha. Nah, dari zaman ke zaman lainnya, mungkin untuk direformasi, dan bangsa-bangsa berbeda dari zaman ke zaman dan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kami telah menyebutkan bahwa para reformis dan juga filsuf dan bahkan beberapa individu biasa memiliki pendapat tentang gejala pendidikan. Nah, mari kita bahas di sini beberapa di antaranya, yaitu Auridu tarbiyati minan nahiyatil falsafiyati wan nadhariyati min aqdami falasifati dina anau bitarbiyah wa katabu anha aflatuna al-filusuful i'rayqi faqad kataba fi juhruriyatihi anin nidhamil ladhi yahtaruhu lil madinatil fadilah wa baina anna gharda minat tarbiyah huwa ayus bihal furridu unduwan sholihan fil mujtami'ah wa indahu an tarbiyatul furudu laysata ghayatan lidatiha wa innama hiya ghayatun binisbati lil ghayatul kubra wa hiya najahun mujtami'a wa sa'adatuhu wa huwa yarau anna salahal fardi la yukawwinu illa bima'firatil khair wa taqdiruhu iyyahu wa ala hadha fala yakunul fardu unduwan sholihan illa idza kana arifan bil khair la anna ma'rifatal khair fadilatan. Nah, maksudnya di sini salah satu filsuf tertua yang berurusan dengan pendidikan dan menulis tentang itu bernama Pluto atau filsuf Yunani pada tahun 347 sampai dengan 428 sebelum Masehi. Nah, beliau menulis di Republiknya tentang sistem yang dia pilih untuk kota yang soleh, dan dia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah agar individu menjadi anggota masyarakat yang baik, dan baginya pendidikan individu bukanlah tujuan untuk dirinya sendiri, melainkan tujuan dalam kaitannya dengan tujuan yang besar. Amma arsutu fayaru annal ghurda minat tarbiyati huwa awlan an tastati'a fardu amala kulli ma huwa mufidun wa darariyun fi harbis salam wa thaniyan anna yaqumu bima huwa nabilun wa khairun minal a'mali wa bidzalika yasilul fardu ila halati sa'adah. Adapun Aristoteles pada tahun 322 sampai dengan 384 sebelum Masehi, ia melihat bahwa tujuan pendidikan adalah yang pertama, agar individu dapat melakukan segala sesuatu yang berguna, dan yang kedua, bahwa ia melakukan apa yang mulia dan perbuatan baik, dan dengan demikian individu mencapai keadaan al-sukra. Wabaro fiturinu dafaltir asharul murabina bi'atiya fi asrin nahudati annal ghurda minat tarbiyah tanmiyatul fardi min jami'i nawakhihi al-aqliyati wal halaqiyati wal jismiyati la mihnatin haswitin walakin yakuna muwadana sholihan mufidan mujtamihi qadiran ala ada'il wajibil amma wal khas fahadzal ghurda ladina tada bihi fayaturuni mundu hamsata uruni syai'ihi bima nunadi nahnu bihi fil qarnil ishrina minal i'dadil qardi liyakuna muwatanan sholihan. Vittorio da Feltri, pendidik paling terkenal di Italia pada era Renaissance pada tahun 1378 sampai dengan 1446. Beliau melihat bahwa tujuan pendidikan dan pengembangan individu terdapat dalam semua aspeknya, yang meliputi mental, moral, dan juga penentu. Bukan berarti untuk profesi khusus, tetapi untuk menjadi warga negara yang baik, berguna bagi masyarakat, dan mampu menjalankan tugasnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk poin yang pertama, dan poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya Mbak Umarul. Di sini saya akan menyajikan materi yang sebagian dari halaman 36 dan sebagian halaman dari 37. Langsung saja. Wakana Farajis Bakon ahadu falasifatu injilizi dini katabu fi as-siyasah wad dini wad tarihi wal adabi wal mantiki wal falsafati wa qad dahira fi ahdihi wa sola fihi ulama'u ila ba'dil kashfil ilmiyati. Adapun Francis Bacon itu merupakan salah satu filsuf Inggris yang menulis tentang politik, agama, sejarah, sastra, logika, dan filsafat. Hal itu muncul selama era ketika para sarjana mencapai beberapa penemuan ilmiah. Mislah Kushfil Walilu wa ghairihi, seperti Galileo dan lainnya terungkap. Fa'athara bi ra'ihim wa kana yara anna tarbiyata laysat ghayatiha an taj'alan nasiina khabirina bil ulumi wa arfina laha bi tariqi taqlidi qadimah turku riyati wal falsafati walakin ghayatuhu tarbiyati an taftah adhanahum wa tawajjihahum ila tariqati kashbil ulumi hatta yastati'u in istafadata minha mata aradu wa dhalika bi manhihim khuriyati aqlihi ila tumkihim mina irdaki kuli anwa'i ma'rifi wa tafhumiha falaq radu minal tarbiyati indahu an ya'muda fardu tariqata wasili ila ma'rif la ana yajma'a ma'rifa bi ayati tariqatin kanat wa dhalika yaqulu inna yakuna lama ya'ni bi masail tarbiyati wa falsafatiha wa innama ana bi tariqati kasbil ma'rif allati hiya min al-ahda fi tarbiyati fa huwa bihada qad istahdama naw'an jadidan min al-aslubil ilmi wa huwa istiqra'ul ladhi wa in kana ma'rufan fi ahdihi al-ariqi ila annahum lam yakuna sya'i'a istamali fi ahdihi. Dia terpengaruh ya di sini Galileo tadi terpengaruh oleh pendapat merekanya dari Francis Bacon tadi. Ia berpendapat bahwa pendidikan itu tidak bertujuan untuk menjadikan kaum muda ahli dalam ilmu pengetahuan, mengenalkannya, menggunakan tradisional lama dan metode novel seperti filsafat. Nah, melainkan tujuan pendidikan adalah untuk membuka pikiran mereka dan mengarahkan mereka pada metode buku, khususnya buku sains, sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya kapanpun mereka mau, dengan memberikan mereka kebebasan mental yang memungkinkan untuk memahami dan memahami semua jenis pengetahuan. Tujuan pendidikan baginya adalah agar individu kembali ke metode mengakses pengetahuan, bahkan untuk mengumpulkan pengetahuan dengan cara apapun. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Francis Bacon tadi tidak peduli dengan masalah pendidikan dan filsafatnya, tetapi lebih pada metode memperoleh pengetahuannya, yang merupakan salah satu tujuan pendidikan, sehingga ia menggunakan metode ilmiah jenis baru, yaitu induksi, yang meskipun di zaman Yunani dikenal tidak umum digunakan sebagai, digunakan lebih umumnya itu dengan istilah di sebuah penitipan. Wa minal ladina katabu fi tarbiyati wa aqradiha Comenius alladhi wulida wa asha fi mu'rafiha walladhi kana li tarbiyati wa hayata hiddiniyati atharun fi ra'ihi tarbuyah fil ghardi min tarbiyata indahu faqad kana yara anna lihayata allati yarmi ilaiha insana hiya sa'adatu abdiyatu indallah ala hada yajibu an yakuna ardu minat tarbiyati tahqiqa hadil asyadati wa yakunu dhalika bila takholasi minat robatil fitrah wa muqawmati war izil wa infil alati wa tazwi dil fardi biridotil akilati wal khalqihi illa tuwasilu ilal hudufihi wa biqad riyadil fardi ala dobti nafsih. Di antara mereka tadi yang
Francis Bacon dan Galileo tadi, menurut John Amos Comenius menulis tentang pendidikan dan tujuannya. Nah, adapun John Amos Comenius ini ia lahir dan tinggal di Moravia dari 1592 sampai 1671 dan yang didirikan dan kehidupannya beragama. Itu maksudnya di sini John Amos Comenius ini sangat agamis ya. Nah, dampak dari keberagamaannya dia ini berdampak pada pandangan pendidikan dan tujuan pendidikannya. Dia atau John Amos Comenius biasa melihat bahwa akhir yang dilihat manusia adalah kebahagiaan abadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan menurut John Amos Comenius ini itu haruslah untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan menyingkirkan keinginan, bawaan, melawan naluri dan emosi dan memberikan individu latihan mental dan moral yang membawanya ke tujuannya dan dengan kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Wala yakunu hadza dabtu mumkina ila an tariqit al-ma'rifah. Ma'rifatul fardi haqiqatun nafsa wa ma'rifatu kulli syai'in qawluhu wa ala hadza aidan kana ghurdu minat tarbiyati indahu tuhsailal ma'rifati wa fadailati wa salaha wa salahi wa hada ardun syai sabhu bima kanat wilihi tarbiyatu fil azhari hatta wadahu ila al-akhirah a'ni an yasiro maslamu alaman fadilan solihan wa man tabi'i an takuna a'radu tarbiyatu inda rijli dini misla kumin wasa dinatu aidon. Kontrol ini hanya mungkin melalui mengetahui realitas individu dan mengetahui segala sesuatu di sekitarnya. Dalam hal ini juga pendidikannya adalah perolehan pengetahuan kehidupan dan kebenaran, dan ini adalah tujuan yang serupa dengan pendidikan di Al-Azhar hingga era berakhirnya. Maksudnya di sini seorang muslim menjadi alim, berbudi luhur dan berbudi pekerti, dan wajar jika gejala didikan orang agamis seperti John Amos Comenius tadi juga menjadi lebih agamis. Berikut yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Afni. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh rekan saya. Saya akan menerjemahkan halaman 38. Tarama ila tujwidi u'li bi anwa'i mu'rifi wal ulum. Wa tarbiyatu halakitu tamroma ila arshi fadiyulati fi nufsi wa huwa idan fi falsafati hasati bila tarbiyati bayanduru illa imiha mina hayasa nazati linnasi fi uhtamai wa hayati wi inama min haysun ashari tarbiyati fi qawa linnasi jismiyah wala liyah wa taqwiyani wafdailati fi datiha. Artinya, John Locke datang dan bekerja di bidang pendidikan dan filsafat. Dia memiliki pendapat tentang pendidikan dan dia adalah pendukung pendidikan disiplin. Dan dia percaya bahwa pendidikan memiliki 3 unsur. tiga tujuan. Pendidikan jasmani yang ditujukan untuk memperkuat tubuh dan aktivitas tubuh, dan pendidikan mental. Selanjutnya, wa fi huruni samina asyara tahara fa uruba harakatun taribuatun tussama al-harakatu tabi'iyati wa kanatu tad'u illa akhudi tifali bima yuwafiqu niyaw lahu wa taba'iha wa tashuji'i wa ra'ijatu wa ifasahi hajali limuwiha wa kadhalika amalu ala taqawi yaki silati nasyai ila tabi'ati wa kanu jana da rausatun jinjakhu raus syau
أو 1716 حتى 1788. جائم هذه الورقة وهو الذي نقل مركز إهومه تربية إلا طبيعة للطفل وميوله، وهو يقول لا بد لمربى من محاربة إحدى الناحيتين، طبيعة الطفل أو نظم أجمعيد، ولا يضحي بوصيات خير له من أن يضحي بالأولى. Yang artinya, manusia adalah fisik, mental, dan pembentukan kebajikan dalam dirinya. Pada abad ke-18, muncul gerakan pendidikan di Eropa yang disebut gerakan alami. Gerakan itu menyerukan agar anak-anak mengikuti kecenderungan dan fitrahnya, mendorong nalurinya, dan memberi ruang bagi hubungan anak muda dengan alam. Jean-Jacques Rousseau atau 1712 sampai 1788 pemimpin gerakan ini, dan dialah yang mengalihkan fokus pendidikan ke sifat anak dan kecenderungan. Dan dia berkata, yang dipromosikan harus melawan salah satu dari dua aspek sifat anak atau sistem sosial, dan mengorbankan yang kedua, laki-laki utuh, bukan komposisi belaka. Yang bertujuan untuk membekali pikiran dengan semua jenis pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan latar belakang pendidikan, dan untuk menanamkan kebajikan dalam jiwa. Wal hayzu minal tarbiyati indamu huwa takwinu rijalan kamilan la yakwinu mujadi a'da'in fi uhzatamihi. Wa man rijalu tarbiyati fi qarni samina asyara wa sam'a asyara basalata wa taja istalazi au alafu samaniyatu mi'atan wasiatan wa arba'una hatta alfu samaniyatu mi'atan wa sab'atan wa situna. Wa kana a'yahu ana kharada minal tarbiyati huwa ihdadu bini inasani dikiyatni biwajibatimu al-mutalafati fi al-hati, wa huwa idan yahdifu ila haidin amalin ijama'in yajma'u baini i'dadi faradi wa baina hajatihi fi mujtami'i ladhi yahayisu fihi. Wa idha nadkhalna illa luhuru tasa'a asyara wajaduna mina asyahari marabani huribatu. Jadi dalam filsafat pendidikannya, ia tidak melihat nilainya dalam kaitannya dengan aktivitas manusia dalam masyarakat dan kehidupannya, melainkan dalam hal pengaruh pendidikan terhadap kekuatan-kekuatan manusia. Lestazoli atau 1746 sampai 1827 adalah anggota masyarakat dan pendidik pada abad ke-18 maksudnya, dan ke-19. Menurut pendapatnya, tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia untuk menjalankan berbagai tugasnya dalam kehidupan. Oleh karena itu, ini bertujuan pada presentasi sosial praktis yang menggabungkan persiapan individu yang kebutuhannya dalam masyarakat di mana dia tinggal. Dan jika kita beralih ke abad ke-19, kita menemukan salah satu pendidik paling terkenal, Herbert Jilzi Herbert Stamper au alafu wa saminiyatuma itun wa situna hatta alafu wa tisayutumi atib wa salasatan wa kana yara'ana hurahu minal rabbaiti huwa i'adatu lihayati. Education is a preparation of life. Fayaqulu inna wadhaifata tarbiyati hiya ihdaduna lil hayati kamilati. To prepare us for complete living is the vocation which education has to discharge. Wa nahnu naharifu an tarbiyati fi usri
kanat ma'syuratan ala adati mahdudi min nasi huwa al-hasata wa kanat khadlidiyatan sakalitan wa sa'alahu khutbah walamma urifu musatamadatu minnal falsafati li'ira yahayti laka tainihi wa khata zara yahu fil hanuti kamilati bianha al-hayadu lillahi tatawa afaru fi khamsi wa dhaifi tahum biha tarbiyatu mana taruti ihadati al-marai bihamsati anwa'i minal magharibi. Penulis biografi Inggris Herbert Spencer atau 1820 sampai 1903, dan dia percaya bahwa tujuan pendidikan adalah persiapan untuk hidup. Dan kita tahu bahwa pendidikan pada zamannya dibatasi orang-orang mereka istimewa, itu tradisional dan formal, dan artinya adalah buku dan pengetahuan yang berasal dari filsafat Yunani dan Latin. Ia menjelaskan pandangannya tentang kehidupan yang sempurna sebagai kehidupan yang ada dalam 5 fungsi yang dilakukan oleh pendidikan, dengan mempersiapkan seseorang dengan 5 jenis pengetahuannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.